Setelah belajar tentang definisi tauhid ya, kita tahu bahwasanya tauhid bagi kehidupan manusia menjadi sumber kehidupan jiwa dan pendidikan manusia, pendidikan kemanusiaan yang tinggi. Tauhid mendidik manusia untuk mengikhlaskan seluruh hidup dan kehidupannya kepada Allah semata. Jadi tauhid itu merupakan kepercayaan atau iman, akidah ya. Ketika seseorang yakin terhadap Islam, maka ia wajib mempercayai keyakinannya itu ya. Semuanya sudah hafal rukun iman ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kepercayaan yang paling tinggi ya merupakan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan implementasi rasa percaya pada Allah kemudian dilaksanakan dalam bentuk keimanan yang lain. Misalnya iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Oke. Jadi dari awal diutusnya nabi ya atau rasul oleh Allah adalah tentang ketauhidan atau tentang akidah, tentang kepercayaan kita kepada yang maha kuasa, yang maha esa. Setelah Rasulullah wafat, Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian melahirkan perjuangan keagamaan dan politik dalam masyarakat Islam yang kemudian mengakibatkan timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi perpecahan yang semula bersifat politik ya mengalami peningkatan menjadi persoalan-persoalan teologis yang melahirkan aliran teologi, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah. Jadi yang pertama adalah kaum Khawarij, yang dikemukakan bahwa kaum Khawarij ini terdiri dari pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini bisa diperdalam di sejarah kebudayaan Islam ya. Kemudian kaitannya dengan teologi ya. Jadi aliran ini ya motifnya adalah politik, akan tetapi meluas menjadi berkaitan dengan teologi, yaitu tentang akalnya ya, apakah kebaikan dan keburukan dapat diterima dari syara atau dapat dikemukakan yaitu dengan akal pikiran. Nah, jadi bagi mereka ya kaum Khawarij ini ya, orang yang menyelesaikan masalah seperti dalam kasus politik ya, yang pergantian khilafah ya, tidak berdasarkan hukum Allah ya yang terdapat dalam Al-Quran, berarti dicap sebagai orang kafir. Nah, jadi istilah kafir ini yang kemudian menyentuh bidang teologi gitu. Jadi tidak lagi khusus kepada politik. Inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi perpecahan ya kaum Khawarij. Jadi mengkafirkan, jadi munculnya istilah kafir. Jadi orang yang melenceng dari Al-Quran maka
disebut kafir gitu. Padahal definisi itu sangat luas. Kaum Khawarij itu adalah kaum yang keluar ya sebutannya. Selanjutnya tentang kaum Murji'ah ya. Yang kedua adalah kaum Murji'ah. Siapa itu kaum Murji'ah? Jadi yang kedua adalah aliran Murji'ah. Sebagaimana kaum Khawarij ya, yang mulanya kasus politik. Nah, persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Aliran Murji'ah ini sebagai reaksi terhadap paham-paham yang dilontarkan oleh Khawarij. Menurutnya orang Islam yang berbuat dosa besar tetap mukmin, tidak menjadi kafir. Ya, jadi tadi berawal dari kata-kata kafir, istilah kafir. Jadi soal dosa besar diserahkan kepada keputusan Allah kelak di hari perhitungan atau di hari kiamat. Ya, jadi pada dasarnya golongan Murji'ah ini, jadi dalam kaum Murji'ah ini ada dua. Golongan yang moderat itu yang disebut Murji'ah sunnah, dan pada umumnya terdiri dari para fuqaha dan muhadisin ya, yang ahli fikih dan ahli hadis. Mereka berpendapat bahwa orang yang dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di akhirat. Maka di sini dapat disimpulkan kalau orang melakukan dosa besar itu belum disebut kafir. Dia masih tetap mukmin. Hanya saja dia punya pertanggungjawaban di akhirat, dan di akhiratnya tidak selamanya siksa. Jadi ada kesempatan dia ketika masih mukmin ya, ada kesempatan dia untuk masuk surga gitu. Sedangkan golongan yang Murji'ah yang kedua itu adalah golongan ekstrim. Mereka secara ekstrim mereka berlebihan mengadakan pemisahan ya antara iman dan amal perbuatan tanpa perhitungan sama sekali. Jadi amal perbuatan tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Jadi iman hanyalah kaitannya dengan Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, selagi orang tersebut beriman, berbuat apapun tidak apa-apa gitu. Tidak dapat merusak imannya sehingga tidak menyebabkan kafirnya seseorang. Jadi kaum Murji'ah ini kaum yang tidak mudah mengkafirkan seseorang, atau tidak ada kaitannya dengan amal perbuatan. Sesungguhnya ini silakan kalian simpulkan di kolom komentar ya. Boleh bertanya di kolom komentar. Selanjutnya kaum Mu'tazilah. Aliran ini awalnya memang hanya menghadapi persoalan tentang perbuatan pelaku dosa besar. Nah, ini tidak berangkat dari politik. Kemudian setelah berkecimpung di dalam filsafat, akhirnya perdebatan masalah ketuhanan, takdir, baik buruk, sifat-sifat Allah, manusia, semuanya dibahas dengan menggunakan argumen akal secara filosofis. Nah, jadi alur pemikirannya Mu'tazilah berpedoman pada 5 ajaran pokok atau yang disebut usul khamsah ya. Jadi golongan Mu'tazilah akhirnya disebut sebagai kaum rasionalis Islam ya. Jadi yang mengedepankan akal. Oke, jadi konsensus Mu'tazilah ya itu meniadakan sifat Allah. Al-Quran merupakan makhluk ya. Perbuatan manusia merupakan ciptaan sendiri. Jadi kita mau jadi apa itu karena kita sendiri, kata usaha sendiri. Orang fasik juga adanya sejumlah kewajiban bagi manusia walaupun belum ada perintah. Tidak ada keistimewaan bagi Rasul yang melebihi nabi-nabi lain. Itu konsensus Mu'tazilah. Selanjutnya ada Asy'ariyah. Asy'ariyah ini adalah mazhab teologi yang dipelopori oleh Abu Hasan Asy'ari, salah satu sekte dalam aliran Sunni ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ajaran Asy'ariyah ini
Asy'ariyah ya banyak menolak pendapat golongan Mu'tazilah. Ia berdasarkan pada pernyataan nas Al-Qur'an dan hadis. Dalam pemikirannya ya secara teologis ia berusaha mensucikan Allah dari segala yang tidak layak baginya. Kekuasaan Allah bersifat mutlak. Aliran selanjutnya adalah Maturidiyah. Ya, dibawa oleh Al-Maturidi ya sebagai pemikir dan penentang paham-paham Mu'tazilah. Tadi Mu'tazilah mengedepankan akal ya. Kemudian Maturidi itu banyak membela Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah dan Maturidi banyak berpegang pada athar. Sebagian pemikirannya cocok dengan pemikiran Asy'ariyah dan sebagian lagi ada yang sesuai dengan pemikiran Mu'tazilah. Nah, sebenarnya selain 4 itu ada aliran-aliran teologi ya, mungkin saya tambahkan di sini ya, yaitu aliran Qadariyah dan Jabariyah. Jadi kaum Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Nah, menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jadi istilahnya yang sering muncul adalah free will atau free act. Jadi bebas menentukan jalan hidupnya. Gitu. Jadi semua perjalanan hidup ini tergantung kita yang menentukan, itu kita. Nah, bedanya dengan Jabariyah ya. Kalau Jabariyah itu sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau tidak memiliki kehendak dalam perbuatannya. Manusia terikat pada kehendak Tuhan mutlak. Jadi nama Jabariyah ini mengandung arti memaksa. Memang aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dan istilah yang sering muncul itu fatalisme atau predestination. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kadar dan kadar Tuhan. Jadi semua yang terjadi ini atas kadar Tuhan. Jadi manusia itu melakukan hanya terpaksa, kemudian semua sudah mengikuti alur Tuhan gitu. Jadi bukan kita yang menentukan. Jadi itu gambaran tentang aliran-aliran teologi ya dalam Islam. Jadi nanti saya akan jelaskan, mungkin bisa satu video satu judul ya, jadi lebih luas, lebih mendalam, atau kalian bisa membaca buku teologi Islam dimanapun berada ya. Jadi perbanyak membaca buku teologi Islam ya. Jadi dalam memahami Islam itu perlu banyak sekali referensi dan banyak sekali kesimpulan.